Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Kelas PKA tanggal hari ini tanggal 20 bulan 3 2025. Perkuliahan kita seharusnya melalui Zoom, tapi karena belum ada yang bergabung, maka saya buat video pre-record yang nanti bisa kalian tonton mungkin setelah kalian bisa bergabung eh, di waktu selanjutnya. Oke, untuk hari ini saya akan mencoba membawakan materi tentang materi ini saya sampaikan di perkuliahan sistem untuk prodi SKK, ya. Dan ini tentang materinya tentang tegangan 1000 volt ke atas. Untuk konten kita hari ini itu sebenarnya masih sama. Untuk di PK saya juga menyampaikan ini. Eh, yang pertama itu tentang safe operation and maintenance of high voltage system. Nah, ini yang akan kita bicarakan hari ini. Operasi aman dan perawatan pada sistem tegangan tinggi. Kita akan coba bahas tentang PPE, peralatan proteksi, dan prosedur high voltage. Sesuai dengan silabusnya sebenarnya silabus ETO, tapi ini perlu saya sampaikan juga ke mahasiswa permesinan kapal. Ya. Di sini ada video. Ini karena keterbatasan teknis saya nggak bisa putar videonya, tapi akan saya kirimkan link YouTube-nya nanti. Di sini ada seorang pekerja yang sedang melakukan maintenance, tiba-tiba keluar api dari sini dan dia mungkin akan mengalami luka bakar. Ya. Di video yang kedua juga di sini ada linknya, akan saya share juga. Sama di sini pekerjanya eh, terkena dampak arc flash yang terjadi dari kubikel ini. Keluar api, mereka terkena api tersebut. Nah, kalau kita perhatikan dari baju yang mereka gunakan, ini seharusnya ini berbahaya untuk api yang terjadi pada saat itu, tidak sesuai. Ya. Nah, maka dari itu baju proteksi itu ada macam-macam. Mulai dari PPE kategori 1, PPE itu Personal Protection Equipment. Ya. Oke, PPE kategori 1 sampai kategori 4. Kita lihat yang 4 ini serba tertutup semua, sarung tangannya juga dia lapis 2. Jadi ini lapis 2, ada yang kuning dan ada yang putih juga, supaya nggak rusak sarung tangannya. Untuk PPE kategori 1 itu ada 4 kalori. Dia bisa minimum menyerap 4 kalori masih aman, ya, aman. Tapi kalau sudah 8 kalori itu pakai jadi api percikan arcing flash itu dia dihitung dalam kalori. Ya. Dan ini kan sentimeter kuadrat. Coba dibayangkan kotak ukuran 1 cm kali 1 cm. Nah, maka ukuran itu dia bisa menerima 8 kalori. Ya. Dan semakin tinggi PPE kategori, semakin besar kalori yang bisa ditahan oleh pakaian tersebut. Cara penggunaan pakaian ini ada di sini, linknya juga akan saya share nanti. Ya, setelah perkuliahan ini bagaimana cara penggunaannya dan sarung tangannya juga seperti apa. Ada ratingnya sarung tangan itu. Ya. Kalau di lab kita nggak punya baju seperti ini. Ini baju untuk proteksi proteksi api yang memungkinkan keluar dari kubikel, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, dari PPE 1 sampai 4 kita pakai PPE yang keberapa untuk suatu alat yang akan diperbaiki. Nah, suatu alat, apapun itu alatnya, dia akan ditunjukkan di sana, akan ditempel di alat tersebut, kira-kira PPE keberapa yang cocok untuk digunakan. Ya, contoh, di sini ada suatu alat, tegangan kerjanya itu 480 volt. Nama alatnya ada di bawah, panel H1H1. Kita nggak tahu ini panel apa, ya, nggak dibilang. Di sini hanya dibilang MCC and panels. Ya.
Sistemnya tergrounding, working distance-nya 14 inci. Ya, kemudian ada limited approach boundary 42 inci, restricted approach boundary 12 inci, prohibited approach boundary itu 1 inci. Kemudian jika terjadi insiden, ya, incident energy at work distance, misal terjadi insiden keluar bunga api, ya, dalam jarak kerja working distance 14 inci, maka berkemungkinan muncul 1,48 kalori. Nah, jadi yang mana bajunya? Untuk kemungkinan ini terjadi, maka cukup digunakan PPE kategori 1. PPE kategori 1 ini sudah oke. Ini minimum ya, minimum 4 kalori. Ya, minimum 4 kalori, pakailah baju yang seperti ini. Nah, jadi ini di sini berapa? 1,48 kalori. Lebih detail lagi ditulis di bawahnya, gunakanlah VR shirt and pants, safety glasses, hard hat, V-rated gloves. Ya. Setelah perkuliahan ini akan saya kasih kalian tugas untuk melihat rating-rating dari sarung tangan itu apa saja. Ya. Tentu di sini ada label expire. Suatu saat ketika tanggal ini sudah tercapai, peralatan ini perlu dievaluasi ulang, apakah PPE-nya masih layak untuk segini, gitu kan? Apakah jarak-jarak boundary ini masih layak digunakan, masih layak menggunakan ukuran-ukuran ini, itu perlu nanti datang untuk orang khusus lah untuk menginspeksi itu, untuk mengevaluasi apakah warning ini masih cocok. Misal ada alat yang diperbaiki, ya, yang abu-abu di sini, maka ada area yang namanya prohibited approach boundary. Kemudian ada restricted approach boundary, kemudian ada limited approach boundary. Nah, ini tadi dia jarak-jarak yang ini yang disebutkan. Limited, restricted, prohibited. Ya. Di prohibited space ini dikatakan, di restricted space ini dikatakan, ini sebenarnya sama bahayanya dengan area warna oranye ini, oranye gelap ini. Ya. Nah, orang-orang yang berada di lingkaran, orang-orang yang berada di jarak di dalam boundary ini, itu disesuaikan juga PPE-nya digunakan yang keberapa. Makanya di sini terlihat dia menggunakan baju yang biasa saja. Ini juga bukan PPE 1, ya, karena dia nggak pakai tutup muka nih, nggak pakai tutup wajah. Ada tadi, flash protection boundary adalah daerah yang paling jauh di sini dari pusat energi di sini. Jika terjadi arc flash, bunga api tadi. Wilayah ini biasanya employee pekerja itu will be exposed to a curable, will be exposed to curable second degree burn. Masih bisa diobati ya di sini. Dan ini kemungkinan energinya itu adalah 1,2 kalori saja. When an energized conductor is exposed, you may not approach closer than the flash boundary. Nggak boleh lebih dekat ke sini ya. Ketika konduktornya terbuka ya, di-expose. Gitu. Personal protective clothing and personal protective equipment perlu juga digunakan. Kemudian limited space, apa ini? Limited approach boundary is the minimum distance from an exposed live component when unqualified personnel may safely hand. Ada orang-orang yang tidak berkualifikasi, dia menggunakan pakaian proteksi. Nah, ini limited space, dia hanya boleh jaraknya sampai sini. Ya, tentu dalam pengerjaan sesuatu ada orang yang tidak berkompeten, tapi dia berada di tempat itu. Nah, jangan lebih jauh dari limited space. Ya, untuk orang-orang yang no untrained personnel. Lewat dari sini, restricted space ini orang-orang yang sudah terlatih. Ya. The restricted approach boundary is the distance
from an exposed part which is considered the same as making contact. Di sini ini sebenarnya sama bisa di-consider, bisa disetarakan dengan sama dengan berdiri dekat sekali dengan live part ini yang berlistrik. Hanya orang-orang yang berkualifikasi yang boleh berada di restricted space. Contoh lagi, ini tadi berapa restricted approach boundary-nya? 12 inci. Berarti hanya orang-orang yang berkualifikasi yang bisa berdiri 12 inci dari alat ini. 12 inci ini kan pendek ya, pendek sekali. Kalau kita lihat gambar ini kan besar sekali. Ini nggak mungkin 12 inci. Ya. Nah beda, ini gambaran ini kotak-kotaknya bisa diskalakan. Kalau warning ini kan hanya untuk tegangan 480. Sedangkan nanti di kapal, oke, di sini kan warningnya untuk yang tegangan 480, wajar. Boundary-boundary-nya pendek. Ya. Sedangkan di sini kan ini bisa jadi nanti alat-alat yang tegangan tinggi. Dan di sini jaraknya boundary-nya juga semakin lebar. Contoh, di kapal itu tegangannya mulai dari 3,3 kV sampai 3,3 kV, 6,6, kemudian 11 kV. Maka kita ambil yang sudah saya kotakin ini. Berapa di sini restricted approach boundary-nya? Contoh saja 0,7 meter. Berarti hanya jangan orang-orang yang tidak berkompeten, orang-orang yang tidak memiliki kualifikasi, jangan lebih dekat dari, jangan masuk ke area 70 cm dari box. Jangan lebih dekat dari itu. Nah, ini kurang lebih cara membacanya. Kemudian exposed fixed circuit part, limited approach boundary ya, ini. Limited approach boundary-nya 3 meter. Oke. Dan ini contoh seseorang sedang menggunakan peralatan PPE, dia sedang mengeluarkan MCB untuk diperbaiki tentunya. Nah kemudian kan ini seseorang sedang bekerja, tentu sebelum dia bekerja, sebelum seorang teknisi ini bekerja, tentu dia harus mempersiapkan semuanya. Jangan sampai ketika dia bekerja ini ada orang lain yang menghidupkan listrik. Nah maka di situ kita perlu high voltage safety procedure. Bagaimana prosedur safe dalam mengerjakan high voltage system ini. Nah, maka dari itu di sini diperkenalkan bukan sistem sebenarnya, metode LOTO, lock out, take out. Di lock kemudian diberi tag. Ada contoh di sini gambar MCB yang sebelah kiri, bahkan MCB itu bisa dikunci sebenarnya. Dikunci, dikasih gembok. Tujuannya jangan sampai yang menggembok ini siapa? Teknisi yang akan memperbaiki. Jangan sampai nanti ada orang lain, orang asing datang, melalui dia melihat ada MCB mati, kemudian dihidupkan. Nah, jangan sampai itu terjadi. Atau bisa seperti gambar ini di tengah. Ada semacam gembok, ada 6 lubang. Ya. Salah satu lubangnya dipasang tag, salah satunya lagi dipasang gembok. Ya. Atau sebelah kanan. Jadi LOTO ini untuk mengamankan sumber energi. Sumber energi itu bukan saja listrik. Contoh yang sebelah kanan. Ini bisa jadi air, bisa jadi fluida, bisa jadi gas, ya. Dan dia digembok. Jangan sampai keran ini dibuka. Diberi tag, kemudian di lock. Kuncinya di sini ada 3. Nah ini coba. Kenapa sampai ada 3 gembok? 3 gembok ini kuncinya dipegang oleh orang yang berbeda. Supaya proteksinya semakin aman. Bisa jadi salah satu gembok itu untuk teknisi, gembok yang kedua untuk manajer atau tim leader di daerah itu, dan yang kuning bisa jadi ini untuk inspektorat atau inspektur apa yang mengawasi. Ya. Untuk menjamin jangan sampai ini dibuka ketika sedang dikerjakan. Jadi ketiga orang ini harus mengkonfirm terlebih dahulu, baru bisa dibuka bersamaan. Setelah itu baru kerannya bisa dioperasikan. Ya. LOTO itu ada 6 step. Yang pertama preparation. Berarti mereka mempersiapkan dulu semua langkah. Seseorang itu harus
mempersiapkan langkah kerja apa yang akan dikerjakan selama proses ke depannya. Kemudian apa yang dikerjakan, bagaimana, apa, kemudian ke siapa dia koordinasi. Nah, di bagian kemudian peralatan-peralatan apa juga, itu semua disiapkan. Dokumentasi, lokasi, ya, dokumentasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian shutdown, di sini seseorang teknisi tersebut intinya komunikasi, harap diberitahu eh, orang-orang yang berkepentingan di daerah tersebut yang akan diperbaiki, disampaikan bahwa ini akan dilakukan perbaikan. Kemudian isolation ini mengisolasi sumber tenaga, tutup semua sumber tenaga. Kemudian yang keempat, berikan dia label, ya, di lock, kemudian di tag. Untuk nomor 5, store energy check. Kadang-kadang gini, sistem sudah kita matikan listriknya, tapi masih ada katakanlah panel yang memiliki sumber listrik sendiri. Misalkan ada baterai di sana. Nah, itu kan perlu dicek juga jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, saya pernah memperagakan di PK atau di SKK itu bagaimana kita bisa tersengat listrik oleh trafo yang nggak ada sumber listrik dari yang lain. Ya. Dari situ kita bisa menyimpulkan trafo itu ketika dimatikan, dia sebenarnya masih menyimpan energi di dalamnya. Nah, ini termasuk energi yang perlu dicek. Ya. Store energy check. Kemudian, jadi bagaimana? Tunggu listriknya, tunggu energinya habis. Misal ya, ini untuk kasus memperbaiki trafo, maka pastikan listriknya habis, pastikan energi yang tersimpan di dalam baterai itu habis, ya, atau yang di dalam trafo tadi. Kemudian isolation verification, verifikasi pastikan semuanya sudah terlaksana. Ada video logout tagout, ini juga akan saya share di grup setelah ini. Baik, mungkin demikian untuk materi hari ini. Saya akan berikan tugas yang sudah saya sampaikan tadi, nanti detailnya akan saya bagikan di grup masing-masing. Baik, demikian untuk hari ini. Saya stop video recordnya. Lebih dan kurang saya ucapkan mohon maaf. Selamat pagi dan sukses selalu untuk mahasiswa PK Politeknik Pelayaran Malahayati.